Pertama kita akan mengunduh di VMware, lalu klik download, klik here itu, lalu kita akan search workstation, show result, baru kita klik yang VMware Workstation Pro, kita klik versi yang paling baru, klik yang 26 itu, lalu kita akan mendownloadnya di yang situ untuk Windows ya, karena saya menggunakan Windows. Lalu tinggal yes, lalu kita nunggu. Kita harus mengisi data diri dulu, seperti first name, last name, email, company, address 1, address 2, city, state or province, country, zip or portal code. Di sini diisi sesuai dengan data diri masing-masing. Setelah itu setelah mengisi data diri semua, kita akan klik pojok kanan bawah itu submit. Tunggu sebentar. Nah, setelah mengklik submit, kita akan ke halaman yang tadi untuk mengunduh VMware Workstation Pro-nya yang for Windows ya. Ingat, karena saya menggunakan Windows. Unduh, tunggu unduhannya selesai. Setelah unduhannya selesai, kita masuk ke VMware Workstation-nya untuk mendownloadnya, menginstalnya di ini, install, new, next. Tapi itu di checkboxnya di checklist dulu. Next, klik lagi next, baru next lagi, next, tinggal di next, install. Tungguin sampai selesai penginstalan VMware Workstation Pro-nya pada laptop atau PC Anda. Setelah selesai, kita akan mengklik finish. Lalu kita akan menggunakan VMware itu untuk Ubuntu. Pastikan ada file Ubuntu-nya tadi yang udah di-download. Baru klik next, next, next lagi, next lagi, next, next, next lagi, next. Kita akan next lagi. Ini juga next, baru next. Ini kita milih no encryption aja. Next. Nah, di sini baru kita akan create akun untuk di Ubuntu-nya. Di sini saya akan memakai nama kelompok 1, baru passwordnya isi sama confirm passwordnya. Jangan lupa di checklist yang kolom kedua checkboxnya itu. Oh ya,
Baru di sini kita akan memilih waktu untuk yang dipakai dalam Ubuntu ini. Sini saya memilih Jakarta karena saya tinggal di daerah WIB, waktu Indonesia Barat. Next, baru next lagi. Ini baru install, tungguin ya sampai penginstalannya selesai. Ini cukup lama ya. Ini bisa dilihat terminalnya. Tungguin, setelah selesai akan ada tulisan gitu, install now. Oke, di sini juga akan menunggu lagi Ubuntu-nya. Nah, di sini kalau udah begini tandanya bisa keinstall Ubuntu dalam VMware. Nah, kan kita tungguin aja dulu prosesnya. Nah, udah setelah itu baru kita akan klik kelompok 1, masukin password yang tadi, enter. Nah, kita akan masuk ke Ubuntu-nya. Kita tunggu prosesnya ya, loadingnya ini. Nah, setelah selesai akan ada tampilan begini pada layarnya itu. Nah, kan berhasil penginstalan Ubuntu dalam VMware Workstation Pro-nya. Sini saya memakainya Ubuntu 2604 LTS. Ini tinggal next. Location servernya ini tinggal di next aja. Ini help improve Ubuntu-nya gak usah di checklist tuh dua-duanya, tinggal di next. Ya, kita next dulu. Itu tungguin loadingnya. Ini saya milihnya default aja dari Ubuntu Lux-nya. Next. Nah, kalau misalnya kalian mau tambah aplikasi itu, install aplikasi yang lain itu pakainya Get Apps. Ubuntu memiliki dua jenis tools utama, yaitu Graphical User Interface yang digunakan secara visual dengan mouse dan Command Line Interface yang digunakan melalui terminal dengan mengetik perintah. Contoh tools GUI di Ubuntu meliputi kalkulator untuk perhitungan, sedangkan tools CLI digunakan melalui terminal dengan perintah seperti IP, ping, apt, dan netplan untuk pengaturan jaringan dan sistem. Selanjutnya, edit file dengan konfigurasi netplane, sudo nano/etc/netplane 00 installer config.yml. Isi file dengan konfigurasi berikut: network, version 2, internet, ENS33, DHCP4, nomor address 1036.0.100/24, router to default via 10.36.0.235, name server address 8.8.8.8 atau 8.8.4.4. Penjelasan konfigurasi. DHCP4 nomor berarti kita menonaktifkan IP otomatis. Address adalah alamat IP statis yang kita tentukan sendiri. VIA adalah alamat gateway jaringan. Name server adalah DNS server yang digunakan. Perhatikan bahwa file YAML sangat sensitif terhadap spasi. Gunakan spasi, bukan tab. Simpan file dengan menekan CTRL-X, kemudian Y, lalu Enter. Terapkan konfigurasi sudo netplane apply. Verifikasi dengan perintah IPA ping 0c 48.8.8.8. Jika ping mendapat balasan dengan 0%, paket loss konfigurasi static IP telah berhasil diterapkan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang proses menjalankan web server pada sistem operasi Ubuntu menggunakan Apache 2.
Ubuntu merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux yang banyak digunakan sebagai server karena bersifat stabil, aman, dan memiliki komunitas. Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa sistem telah terhubung ke jaringan. Koneksi jaringan sangat penting karena diperlukan untuk mengunduh paket instalasi dan memungkinkan server lain berkomunikasi dengan perangkat lain. Selain itu, pengecekan alamat IP juga dilakukan untuk mengetahui identitas perangkat dalam jaringan. Selanjutnya dilakukan pembaruan daftar paket menggunakan perintah sudo apt update. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi paket yang tersedia pada repositori Ubuntu sudah diperbarui, sehingga paket yang akan diinstal merupakan versi terbaru dan lebih aman digunakan. Setelah pembaruan selesai, tahap berikutnya adalah menginstal Apache 2 dengan perintah sudo apt install Apache 2. Apache 2 merupakan perangkat lunak untuk menerima permintaan dari pengguna dan menampilkan halaman web yang diminta. Apache menjadi salah satu web server paling banyak digunakan karena mudah dikonfigurasi dan memiliki performa yang baik. Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pengecekan status. Layanan Apache menggunakan perintah dual system mctl status Apache 2. Dari hasil yang ditampilkan, dapat diketahui apakah layanan Apache sudah aktif dan berjalan dengan normal. Jika status menunjukkan aktif atau running, berarti web server berhasil dijalankan. Web server memiliki peran penting. Selanjutnya, dilakukan pengujian menggunakan browser atau mengakses alamat localhost atau menjadi IP dari server. Jika halaman default Apache berhasil muncul, maka hal menandakan bahwa web server telah aktif dan siap digunakan. Halaman ini menjadi bukti bahwa Apache telah berhasil memproses permintaan dari browser. Dari seluruh proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instalasi konfigurasi web server Apache pada Ubuntu berhasil dilakukan dengan baik. Server telah aktif dan mampu menampilkan halaman web, sehingga siap digunakan untuk pengembangan